Sahabat-sahabat, kawan-kawan, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, marilah kita dikuatkan lagi oleh sabda Tuhan, karena dalam hidup ini kita tidak hanya memerlukan makanan jasmani, tetapi juga memerlukan asupan rohani, yakni sabda Tuhan yang menuntun langkah hidup kita, yang menunjukkan jalan kebenaran dari hari ke hari untuk menjalani hidup ini lebih baik, lebih bersyukur, dan dengan penuh kegembiraan serta sukacita. Lalu dengan demikian kita boleh menjadi pribadi yang bersemangat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita mengawalinya dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, ajarilah kami mengenal tanda-tanda bahwa Engkau menyampaikan sabdamu kepada kami. Semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima Roh Kudus yang menjadi nafas kehidupan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Kawan-kawan yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini yang kita dengarkan dalam bacaan Injil baru saja sungguh-sungguh menampakkan bagaimana Tuhan Yesus itu sebenarnya jengkel dengan orang-orang Kapernaum, orang-orang Betsaida, orang-orang Korazim yang memiliki hati bebal, hati keras, tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan sabda Tuhan. Karena memang Tuhan Yesus selalu memberikan contoh kota-kota yang lain yang kalau kita tahu Tirus dan Sidon serta Sodom itu kota yang terkenal sebelum-sebelumnya itu juga berbuat jahat, tetapi memiliki karakter orang-orangnya yang mau mendengar dan bertobat. Nah, saudara-saudariku, kita semua tentu memiliki kesalahan dan juga kekurangan dalam hidup ini. Setiap kali kita melakukan dosa karena kita lemah. Tetapi bukan berarti dosa itu membuat kita habis. Tidak, tetapi itu menjadi hal yang harusnya kita tanggapi dengan melaksanakan pertobatan. Lalu apakah dengan kita menyadari Tuhan begitu baik, lalu tanpa bertobat akan diselamatkan? Tentu yang perlu kita pahami juga adalah bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan itu. Kalau Korazim, Betsaida yang dikecam, juga termasuk Kapernaum yang dikecam oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya karena mereka terlalu mengagungkan diri sendiri. Jadi seolah-olah merasa paling tahu tentang Tuhan, paling tahu tentang kebenaran, sehingga sikap tobat itu tidak ada. Maka sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah kalau kita mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus, ya sikap tobat itu sangat diperlukan. Karena siapapun di dunia ini pasti
pernah mengalami kesalahan, dan justru dengan pertobatan kita diajari dari hari ke hari untuk memurnikan diri seturut dengan kehendaknya. Juga termasuk dalam situasi pandemi ini, tentu kita semua dihadapkan pada hal-hal yang baru yang harus kita lakukan. Yang dulunya kita boleh seenaknya pergi kemana-mana, boleh bertemu dengan siapapun, sekarang kita harus bukannya takut, bukannya curiga, tetapi bahwa pertemuan, kedekatan itu tidak harus secara fisik, tetapi lebih secara hati. Dan itu menjadi kritikan sebenarnya, bagaimana selama ini kita itu dekat secara fisik, tapi secara hati seringkali tidak. Maka dengan adanya corona ini, ya bukan berarti saya mensyukuri corona, tetapi kita diingatkan lagi bahwa apakah kita sudah dekat secara hati, apakah kita sudah dekat atau sudah sungguh-sungguh tulus dalam mengasihi. Kadang-kadang kita hanya menampakkan luarnya saja, tetapi dalamnya penuh dengan kebencian. Nah, saudara-saudariku, marilah kita pada saat-saat ini kita memiliki sikap tobat, sikap untuk memperbaharui diri, sikap bagaimana Yesus yang mengajari kita, Ia merendahkan hatinya, dirinya, yang sebenarnya Allah mau tinggal di tengah-tengah kita, tidak mempertahankan kealahannya. Itu merupakan sikap mendengarkan, sikap belajar, sikap tobat. Walaupun Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi itu merupakan inti dari sikap seorang murid, dan itulah menjadi panggilan kita. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan tidak lagi mengecam kita atau mengutuk kita, tetapi menyelamatkan kita dan memperhitungkan kita sebagai orang-orang yang benar. Semoga sabda Tuhan ini menguatkan kita dan semakin membuat kita cinta kepada Yesus, kepada sesama, kepada kebenaran, kepada gereja, kepada kebaikan, dimanapun, kapanpun. Dan dengan demikian kita boleh untuk selalu bahagia meskipun tidak punya apa-apa, meskipun harus terus-menerus belajar dan berjuang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki sikap tobat yang terus-menerus dan dengan tulus dari hari ke hari, dalam rangka semakin mencintai Allah dan juga manusia sesama kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.